Ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi, dijawab oleh Nabi Musa, "Tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi ini selain aku." Akibat jawaban itu, Nabi Musa ditegur oleh Allah. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudra yang lebih alim darimu." Nabi Musa menjadi penasaran, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu disimpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Singkatnya, kisah Nabi Musa mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, dirinya berangkat ditemani seorang pemuda muridnya yang bernama Yusya ibnu Nun. Tibalah keduanya di sebuah batu besar, tetapi bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak. Keduanya justru tertidur. Sementara itu, ikan yang ada di dalam keranjang mulai meronta, hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Ketika Nabi Musa terbangun, kawannya lupa mengabarkannya kepadanya tentang keberadaan ikan. Keduanya justru melanjutkan perjalanan selama sehari semalam. Keesokan harinya, Musa baru berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Semula memang Nabi Musa seperti yang tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintah Allah dan bertanya demikian. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut, sehingga Musa dan muridnya pun terheran-heran. Musa kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Akhirnya keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Keduanya menyusuri jejak mereka semula hingga sampai lagi di batu besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Musa mengucapkan salam yang dijawab oleh pria tersebut, yang belakangan dikenali sebagai Nabi Khidir itu. "Bagaimana salam di tempatmu?" Musa lalu memperkenalkan diri. "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Nabi Khidir, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Nabi Khidir. Namun keinginannya itu diragukan oleh hamba saleh itu. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku. Namun tidak engkau ketahui, begitu juga engkau memiliki ilmu yang Allah yang diajarkannya kepadamu, tetapi tidak aku ketahui." Musa pun berusaha meyakinkan Khidir, "Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Secara tidak langsung, Khidir menjanjikan kepada Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar
ditentukan oleh kehendak Allah. Kemudian sang hamba memberi syarat, jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai, keduanya bertemu kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Mereka pun membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa menuju pantai yang dituju tanpa minta imbalan apapun. Di saat itu keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Nabi Khidir berbisik kepada Nabi Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya. Ilmu Allah seluas laut, ilmu kita seperti air yang diminum burung." Saat di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran karena melihat Nabi Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Kemudian Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa, sebagaimana yang disampaikan dalam Rasulullah SAW. Keduanya pun melanjutkan perjalanan, namun Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Nabi Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang bermain. Kemudian Nabi Khidir tiba-tiba membunuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Nabi Musa tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar." Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Musa. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Di sini pun menyadari jika tidak akan mampu lama-lama menemani Khidir, sang hamba yang salah itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya. Sementara dirinya terdiam, keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Musa sebagai sosok yang berjiwa pemimpin. Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia telah terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Musa tidak membenarkan membunuh terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Khidir. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Nabi Khidir. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir atau pelit. Mereka berdua mencari orang yang berkenan menjamunya, namun tidak mendapatkan satu orang pun yang mau menjamunya. Meski demikian, Nabi Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Nabi Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun.
Disinilah Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir. Hal itu ditunjukkan dengan pertanyaan tentang alasan mengapa Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Musa bersabar dalam mendampingi Nabi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang yang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim, yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir pada Musa. Adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau tidak akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Sedangkan ayah mereka orang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemampuanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya, pungkas Nabi Khidir alaihissalam.